kalau yang saya dapat dari data itu dok ya, di Indonesia itu presentasi dokter itu 0,4% dokter untuk 1.000 penduduk dok. Artinya 10.000 masyarakat itu hanya 4 dokter yang menangani dok. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Dr. Bambang Priyotomo. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban yang saya kira beliau salah satu orang yang paling sibuk nih di Kabupaten Tuban untuk saat ini. Mungkin dok, sebelum kita berbincang lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan background dokter terlebih dahulu. Dokter lahir di Tuban 21 Juni 1963, SD di SDN Remen Jenu, SMP di SMPN 1 Tuban, melanjutkan SMA di SMPN 1 Tuban, dan melanjutkan studi di Universitas Brawijaya dengan jurusan Fakultas Kedokteran. Mungkin saya ingin sedikit mendengar cerita sih dok, bagaimana latar belakang pendidikan dokter dari sisi cerita dokter itu sendiri, secara singkat itu dok. Oke, latar pendidikan dokter. Saya memang waktu di tingkat SMA memang jurusan saya IPA. Dulu waktu kalau memang IPA itu bisa mengambil bagian kedokteran, kalau IPS masih belum bisa, tapi sekarang kan sudah nggak ada perbedaan. Kemudian setiap ada ulangan matematika dapat 90 atau 100, biologi, kimia, langsung tak tulis calon dokter gitu. Tapi alhamdulillah mulai dari SMA akhirnya tercapai akhirnya waktu dia masuk gitu ya gitu itu berarti memang sudah mulai awal sudah dirancang. Jadi kita harus mempunyai cita-cita, kalau bisa setinggi langit memang cita-cita. Nah, nanti tinggal kita berusaha, nanti yang lebih atas yang lebih tahu apa yang pas untuk kita selanjutnya. Oke dok, mungkin saya agak berbincang soal kedokteran itu tadi dok. Sebelumnya tuh emang dokter sudah ada rasa ingin menjadi dokter atau melihat nilai yang tadi matematika 100, biologi 100, kemudian itu yang memicu dokter untuk memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Brawijaya gitu, atau emang ada faktor lain yang mendorong dokter untuk mengambil jenjang pendidikan tersebut? Faktor lain memang ada motivasi dari family, itu ada yang sudah jadi dokter. Itu setiap pulang ke desa tahun 63 ya itu saya lahir. Itu 65 sudah bawa mobil, itu enggak semua orang bisa. Oh, kok kita itu dokter kok kayak ya kayak gitulah. Itu. Ini sampai SMA ada motivasi harus banyak dokter berdua kayak, dalam arti dulu masih punya pikiran yang demikian, belum punya pikiran nanti langsung bisa segala macam gitu. Jadi pikiran kita masih anak-anak itu, kita ikut kayak wong ibu ya gitu dulu. Oke, dan nanti saya mention ucapan dokter bermimpilah setinggi langit itu merupakan kata-kata dari Pak Soekarno itu sendiri kan dok. Bermimpilah setinggi langit, kalau kamu jatuh setidaknya kamu jatuh di atas antara awan-awan gitu dok. Jadi jangan takut bermimpi ya dok ya. Harus itu, kita anak muda harus punya cita-cita setinggi langit. Apa yang akan kita gapai masa depan harus kita capai, kita usahakan seoptimal semaksimal mungkin gitu. Ya. Mungkin anak-anak pendengar podcast ini bisa dicatat itu, jangan takut bermimpi, mimpi aja takut apalagi melakukan aktivitasnya gitu dok. Kalau bermimpi yang mudah aja takut gitu kan dok ya. Oke dok, mungkin saya mau masuk ke bahasan utama gitu dok, tentang coronavirus itu dok. Oke, siap. Tadi saya mention kalau dokter itu orang paling yang sibuk di Kabupaten Tuban untuk saat ini dok, apalagi bupatinya baru kan dok ya, banyak keliling-keliling gitu kan dok ya. Dan saya ingin bertanya dok, bagaimana keadaan Tuban saat ini dok, terkait dengan COVID yang sekarang semakin merajalela itu? Keadaan Tuban saat ini alhamdulillah masih terkontrol. Kemarin aja kita konfirmasi baru 15 orang, sembuhnya alhamdulillah lebih banyak 19 orang. Cuma akhir-akhir ini memang yang masuk ke rumah sakit agak berat, jadi kasus meninggalnya juga agak meningkat gitu. Tapi alhamdulillah dari PPKM mikro sekarang kita masuk ke PPKM darurat.
PPKM darurat itu kita masuk alhamdulillah juga golongan yang sedang, kita golongan 3. Jadi ada golongan 1, golongan 2 untuk yang di launching yang terbaru nanti mulai berlaku tanggal 3 sampai nanti 20 Juli PPKM darurat. Nah, ini lebih ada batasan lagi untuk komunitas mas-mas dan mbak-mbak semua nanti. Soalnya semuanya jam 8 itu harus tutup nanti gitu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Dok, dari PPKM darurat ini kira-kira apa saja sih Dok yang bakal dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban gitu Dok? Yang bakal dilakukan itu semuanya kita lakukan di sini. Jadi semua kegiatan yaitu dari PPKM darurat ini semua aktivitas, jadi aktivitas kita untuk 100% work from home untuk sektor non-esensial. Nah, non-esensial ini meliputi bagian keuangan, perbankan, pasar modal, pembayaran, teknologi informasi, komunitas perhotelan dan sebagainya itu harus work from home 100%. Kemudian bagian untuk seluruh kegiatan belajar mengajar yang rencana anak didik kita sesuai dengan yang diharapkan Menteri Pendidikan kita. Nah, itu kan 1 Juli harus pengajaran tatap muka. Karena sekarang kasus COVID meningkat, ada PPM mikro darurat, semuanya harus secara online daring lagi. Itu akhirnya anak didik kita nggak tercapai untuk ketemu gurunya lagi, ketemu teman-temannya lagi juga nggak bisa untuk di kelas gitu. Jadi main-main di sekolah nggak bisa. Sektor esensial juga berlaku 50% work from office, jadi hanya 50% yang boleh ngantor. Kemudian sektor yang untuk kesehatan dan lain-lain, sektor kritikal masih bisa 100% work from office. Jadi yang sektor esensial ini kayaknya sebutkan tadi, perbankan segala macam itu harus 50% tok yang boleh ngantor. Karena persentase atau peningkatan kasus sekarang yang terjadi di enggak Tuban aja, Mas. Iya, betul Dok, betul. Bahkan seluruh Indonesia nih. Iya. Gitu. Kemudian segala macam kegiatan, jadi semua ada pembatasan. Untuk supermarket, pasar tradisional, dan segala macam yang menjual kebutuhan sehari-hari swalayan jam 8 harus tutup, kapasitas pengunjung 50% dari kemampuan. Ini mulai 3 Juli. Kalau sekarang masih ada 1-2 hari, monggo dimanfaatkan kalau mau jalan-jalan keluar. Habis itu lewat jam 8, wah tutup semuanya. Kalau enggak tutup, nanti langsung 3 pilar. Satpol PP, TNI, Polri yang ambil tindakan. Nah, gitu. Gitu. Pembelajaran perdagangan, restoran, segala macam juga dijadwal sampai jam 8, enggak ada. Gini yang penting, suatu misal anggotanya mas-mas mbak yang ada akan menikah, saya tahu kalau akan menikah, wah ini sekarang problem. Kenapa demikian? Menikah boleh, tamu cuma dibatasi 30 orang. Ya nek nyewa ning KSPKP itu Sandia sana 30 orang kan ya rugi ta ya. Betul. Lah ya gitu. Tamu cuma 30 orang. Kemudian makannya pakai kotaan, enggak boleh mangan wajib. Kayak rapat gitu nanti kan enggak resepsi itu. Kemudian segala macam pakai protokol, hiburan apapun tidak diperbolehkan di acara resepsi itulah. Kurang abdel ya, wong nikah kok menengan wong 30 tok gitu, kayak wong kondangan gitu. Iya Dok. Tapi masih mendingan Dok, gak sampai nikah online gitu kutuk-kutuknya. Oh iya, nikah online salamannya gak iso salaman. Itu yang repot Dok. Iya. Oke ya Mas. Oke Dok, mungkin saya mau bahas tentang varian Delta Dok. Karena peningkatan COVID ini kan juga berkaitan erat dengan varian baru bermutasi varian Delta yang dari India itu Dok. Dan muncul beredar kabar, mungkin saya ingin mengkonfirmasi kepada dokter. Varian Delta ini ada yang bilang gini Dok, bahkan kalau kita cuma lewat-lewatan aja itu bisa nular Dok. Berarti kan artinya itu mungkin kalau berita yang kurang pasti ini varian itu berubah jadi airborne Dok.
airborne dok, yang awalnya adalah droplet dok. Apakah itu benar dok? Terkait isu-isu seperti itu dok? Ini enggak cuma isu, ini info yang terjadi di Bangkalan ya. Ada varian Delta. Kan kita tahu komunitas Madura bagaimana kan, lain dengan Jawa. Jadi kalau ada petugas ke sana mau tracing segala suatu jalan gang itu rumah kanan kiri tutup dikunci semua. Petugas kesehatan, polisi, satpol segala macam bersama yang 3 pilar tracing mau ke sana nggak dapat kontak erat, pulang dari gangnya itu di swab positif semua petugas ya. Bayangkan itu varian Delta. Itu baru lewat gangnya itu di Bangkalan. Ya segitu. Tingkat penularannya lebih daripada yang semula, jadi 3 kali lipat kecepatan penularan. Kemudian juga efek samping dari virusnya, ternyata efeknya juga langsung banyak yang memberat. Tidak ada flu pilek ringan gitu, langsung gejala-gejalanya cepat ke berat sehingga akhirnya banyak yang ke rumah sakit beberapa hari kemudian karena belum optimal segala macam tak telat akhirnya banyak juga kasus meninggal akhir-akhir ini. Oke dok, mungkin berarti di samping penyebarannya yang lebih mudah atau mudah menular juga lebih mematikan dok, atau apakah benar seperti itu dok? Iya, istilahnya kalau kesehatan itu dia lebih patogen, Lebih patogen, betul. lebih kuat untuk menyebabkan segala macam resiko ke organ-organ kita dan efeknya lebih berat yang terjadi gitu. Dok. Oke dok. Mungkin saya lanjut tentang masuk pencegahan dan penanganan COVID dok. Mungkin pertama saya yang ingin bahas itu soal vaksin dok. Presiden Jokowi kan menyebutkan jika target vaksin per hari itu 1 juta dosis dok di Indonesia untuk tanggal 26 Juni lalu. Untuk pemerintah dan Kementerian Kesehatan Indonesia sangat optimis dok bisa mencapai target dosis tersebut. Untuk persiapan Kabupaten Tuban menyiapkan target tersebut bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan. Kita sudah koordinasi dengan semua tim untuk menyiapkan, dalam arti nggak menyiapkan saja untuk mencapai target yang disampaikan oleh Jokowi. Karena kita termasuk Indonesia, jadi kita juga ada target sesuai dengan penduduk kita, diharapkan setiap hari sekitar 7.000 sasaran. Nanti kalau sudah 1 juta target itu dijalankan, kan sudah mulai kemarin. Jadi dalam arti untuk mencapai target kita sudah koordinasi dengan 3 pilar, termasuk sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa. Tingkat kecamatan, Kepala Puskesmas berkoordinasi dengan Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil. Tingkat desanya langsung koordinasi petugas yang ada di desa kesehatan dengan Babinsa, Babintaptimnas. Semua harus koordinasi dalam rangka penggerakkan sasaran. Jadi kalau sasaran nggak digerakkan, kita siap nunggu pasien ataupun yang mau divaksin datang, nggak akan tercapai target. Betul dok. Iya dok. Tapi dok, mungkin di sisi lain kan banyak tidak sedikit gitu masyarakat yang masih takut divaksin gitu dok, karena banyaknya berita di media sosial yang menyatakan kamu kalau habis vaksin itu efeknya gini loh, sakit loh, nyeri semua badannya, dan itu menyebabkan takut, dan itu real dok. Tetangga saya gitu ada dok yang seperti itu. Mungkin dokter bisa memotivasi atau memberikan nasihat gitu dok agar penduduk Tuban tidak takut divaksin gitu dok. Kita memang itu vaksinasi ada beberapa macam, baik yang sudah kita jalankan, baik itu yang pakai Sinovac atau pakai AstraZeneca. Semuanya seperti juga vaksin pada anak imunisasi. Jadi semuanya itu virus yang sudah dilemahkan dimasukkan ke kita. Jadi kalau daya tahan kita baik, kita langsung membentukkan kekebalan, reaksi dengan virus tadi, akhirnya terbentuklah antibodi. Untuk terbentuk perlu proses reaksi antara tubuh kita dengan vaksin tadi, yaitu ada yang mungkin pusing, ada yang mungkin meriang, ada yang mungkin linu-linu. Memang itu side effect ada. Cuma memang kalau bisa arti kita bisa istilahnya toleransi tubuh kita bisa 1-2 hari selesai. Tapi kalau ada orangnya yang takut, sabar, biasanya langsung datang ke fasilitas kesehatan. Dan juga nanti dijelaskan, cukup diberi istilahnya
obat-obat untuk terapi simptomatik. Jadi kalau memang panas ya diberikan turun panas. Kalau linu ya diberikan obat pengurang rasanya linu. Prinsipnya kalau kita vaksinasi, setelah itu pengobatan orang kesehatan jangan sampai memberi. Toh kita semua kaum milenial sudah sampai beri antibiotik sendiri di apotek. Kenapa? Kalau pakai antibiotik akan mempengaruhi prosesnya, juga virusnya juga terpengaruh nanti kalau pakai antibiotik. Jadi prinsip obatnya dalam arti untuk yang gejala-gejala yang timbul itu aja, beri panas, turun panas, linu dikasih obat penurun untuk rasa sakit, gitu aja, cukup itu dah. Oke dok, mungkin yang saya garis bawahi, jangan takutlah divaksin. Mungkin cuma efek sampingnya 1-2 hari aja dok. Dan untuk pembelian obat itu nggak usah lah, antibiotik itu nggak usah, karena itu bisa mengurangi efektivitas vaksin itu sendiri ya dok ya. Ya betul gitu ya. Saya kira istirahat, makan cukup, istirahat cukup, minum banyak, sudah 1-2 hari sudah enak nanti. Nggak perlu takut kita. Istilahnya manfaatnya lebih banyak dari efek samping yang ditimbulkan. Efek samping juga cuma gejala ringan-ringan gitu. Jadi kalau kita belum, mestinya nggak sampai nanti tercapai lebih 80%. Tujuan kita untuk kekebalan secara umum atau herd immunity nggak tercapai. Betul dok. Immunity tercapai, jadi virus masuk ke wilayah kita udah langsung bisa daya tahan imun punya, bisa nangkal kita semua kalau sudah tercapai herd immunity gitu. Ya mungkin nanti jatuhnya kayak flu gitu dok, jadi penyakit yang normal aja gitu dok ya. Iya, yang Singapura itu sekarang sudah. Oh iya dok, Singapura sudah bebas gitu. Singapura karena sudah vaksinnya sudah tercapai targetnya. Betul, dok. Jadi langsung sudah dilepas, dianggap flu biasa gitu. Nah, kira-kira Indonesia tercapai Desember. Tunggu aja. Siap. Mungkin saya ingin membahas vaksinasi di lapangan itu dok. Kebetulan kemarin kan pada hari Senin atau Selasa gitu kan ada vaksinasi bersama gitu, yang ada di GOR di beberapa wilayah gitu dok. Tapi itu informasi yang tersebar di media massa Tuban itu informasinya tercecer gitu dok. Gak ada satu informasi yang lingkup semua lokasi secara umum gitu dok. Jadi gak ada satu pos yang merekap semua gitu dok. Dan alhamdulillahnya dari kami itu Berzilenial merekap semua itu, dan alhamdulillah sudah kami post di media sosial kita gitu. Nah, mungkin kedepannya pemerintah kesehatan Tuban itu ada rencana gitu nggak sih dok tentang publikasi ini? Itu sangat penting menurut saya dok, karena informasi ya gimana ya lewatnya media sosial gitu dok. Kemarin kan sudah di launching sama Mas Bupati untuk gebiar vaksinasi di Kabupaten Tuban. Nah itu karena kemarin kota sasarannya sudah tercapai banyak kan dengan adanya gebiar yang di GOR. Sekarang dialokasikan dalam arti kota tetap dilakukan pelayanan, tapi selanjutnya penggerakan sasaran disampaikan sampai tingkat pelosok ke desa. Jadi langsung turun jemput bola sampai ke pelosok desa. Cuma nanti pengaturan di tingkat desa atau kecamatan tergantung pada 3 pilar, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Rambelnya. Mau disiapkan tingkat desa atau dikelompokkan mungkin 4 desa jadi satu tempat, monggo. Kita semua siap melaksanakan memberikan vaksinasi. Cuma kita memang penggerakan sasaran mohon dibantu yang terkait yang lainnya. Gitu. Ya betul. Nah, mungkin aktivis media sosial lain bisa saling membantu gitu dok tentang penyebaran informasi vaksinasi di Tuban itu sendiri ya dok ya. Gitu. Harus membantu kita semua karena itu bukan tugas kesehatan dok, tugas semua masyarakat. Betul dok, saya setuju sangat dengan itu dok. Oke dok, saya tadi dokter menyinggung tentang herd immunity gitu dok, atau kekebalan umum gitu, kekebalan kelompok gitu dok ya. Herd immunity sendiri kan bisa terjadi kalau saya pembagiannya 2 dok, secara organik sama anorganik gitu ya. Kalau organik itu mau nggak mau ya 70-80% populasi kita ya terkena COVID itu sendiri dok. Dan itu tidak mungkin itu betul. Jadi bisa 2 jalur memangnya. Iya ini yang bahaya dok ya. Kalau sekarang ini ternyata hampir 80% sakit semua, nggak usah pakai vaksin. Nggak usah pakai vaksin dok. Nggak usah biaya negara
Karena itu Tapi masalahnya korbannya juga banyak dok ya. bahaya. Cuma nanti kalau ternyata pakai itu, ternyata biaya perawatannya lebih banyak Betul dok. dibandingkan dengan vaksinasi. Iya betul dok. Jadi kalau disuruh milih cara, lebih baik cara vaksinasi, masyarakat tetap sehat, bisa bekerja. Tadi kalau Betul, dok. lewat sakit, bekerja juga terpengaruh, penghasilan segala macam terpengaruh, biayanya lebih banyak. Nah, itu kalau lewat yang sakit kena COVID tadi. Tapi kalau yang lewat vaksinasi, kita tinggal datang aja. Sudah, kita malah jemput bola sampai segala gitu. Monggo nanti segala masyarakat kita berbondong-bondong. Kita siap untuk pengadaan vaksinnya gitu. Oke dok, mungkin saya lanjutkan tadi dok ya. Untuk yang tadi untuk vaksinasi, yang metode herd immunity dengan vaksinasi, mungkin 70% populasi harus tervaksin, jadi memastikan 70% plus vaksin. Tapi dok, untuk saat ini untuk populasi Indonesia yang tervaksin itu sekitar 28% sampai 29% ya dok ya. Menurut saya itu kan masih cukup jauh gitu dok. Tapi saya percaya gitu, saya optimis pemerintah melakukan yang terbaik lah dan selalu menambah dosis-dosis vaksinasi tiap harinya gitu dok. Dan faktanya di lapangan itu dok, ada istilah kalau anak milenial itu ngomongnya herd stupidity dok, atau kebodohan massal dok. Karena apa dok? Di lapangan itu sekarang itu di media sosial itu anak-anak sudah pede gitu dok. Liburan tanpa protokol, ngopi tanpa protokol, dan itu kan menghambat herd immunity secara tidak langsung, menghambat herd immunity itu juga kan dok, karena membebani tenaga medis itu juga dok. Mungkin dokter bisa sedikit memberikan nasihat itu dok kepada anak-anak muda sekarang. Oke, new normal, oke lah new normal sudah Pak Jokowi sudah Pak Jokowi bilang ini sudah mencapai new normal. Tapi new normal itu kan bukan karena COVID-nya sudah beres dok, melainkan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk lockdown itu dok ya. Mungkin bisa bisa diberi nasihat dok untuk anak-anak muda ini. Ya Allah dok, sekarang itu ngopi sudah pede, nggak pakai masker, dempet-dempetan. Nah, itu parah sih dok. Mungkin dokter bisa beri nasihat itu dok, agar terbantu gitu dok. Bagi para kaum milenial, ya muda, ya anak, ya tua, siapapun. Jadi nggak terlalu berat mestinya. Kayak dulu waktu kita memang kewajiban polisi keluar sepeda motor pakai helm. Awal-awal kan juga berat. Sekarang sebagian besar sudah sadar pakai helm. Termasuk ini juga memakai masker, saya kira juga nggak terlalu berat, lebih ringan juga. Fungsinya tidak hanya untuk diri sendiri, termasuk melindungi orang lain. Jadi semua komunitas apapun yang ada di masyarakat kita, termasuk segala usia, bisa tertular COVID. Apalagi kalau sudah mutasi ini, bisa lebih mudah penularan, kemudian efek yang ditimbulkan juga lebih berat. Jadi minimal 5M dan 3T. Kalau 3T kan wilayah kesehatan. Kalau 5M kan seluruh masyarakat harus melaksanakan, yaitu pakai masker, cuci tangan, mencuci pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, jadi menghindari kumpul-kumpul segala macam. Kumpul sih bisa, tetapi harus diperhatikan pakai masker, jarak. Jadi protokol kesehatan diharapkan dimanapun, kapanpun dipakai. Insya Allah kalau itu jalan, kita semua juga aman. Gitu. Jadi kita harapkan gitu. Jadi siapapun, termasuk semuanya. Jadi wajib melaksanakan, juga wajib menginformasikan, wajib mengingatkan kepada teman dan segala macam yang lupa untuk ini. Gitu. Mungkin anak-anak muda bisa mendengarkan pesan dari dokter itu ya. Ayolah kita sama-sama bersinergi sama tenaga kesehatan untuk agar cepat mencapai herd immunity itu sendiri dok ya. Kalau herd immunity sudah tercapai ya sudah bebas lah, terserah Anda mau ngapa-ngapain aja gitu dok ya. Bebas itu. Ini sementara kalau belum tercapai, nah, tidak hanya nanti setelah tanggal 3 Juli ini karena PPKM mikronya sudah PPKM mikro darurat, ini ketahuan kena dalam arti pas kegiatan penertiban nggak pakai masker, penertiban yang lain-lain di kafe segala macam, ketangkap ke situ langsung sidang di tempat sekarang. Kan lebih baik berapa berat sih pakai masker gitu ya. Gitu. Ditilang di tempat tuh ya. Ya tilang tempat ya gitu.
Karena PPKM-nya tidak hanya mikro biasa, sudah PPKM mikro darurat ini kita. PPKM darurat katanya. Jadi lebih diefektifkan lagi karena kasusnya yang meningkat demikian dan ternyata istilahnya setelah kemarin turun masyarakat agak kendor termasuk segala yang ada di desa gitu. Termasuk para komunitas milenial yang di sini monggo bisa bersama bergabung di paguyuban ataupun tim gugus yang ada di desa masing-masing. Minimal ikut ke sana menyampaikan, kita lihat kalau kita Islam lihat Jumatan di masjid kita itu sudah pakai masker semua kah? Sudah jaga jarak kah? Loh, kita yang harus turun ke sana untuk bersama-sama ikut menyampaikan inilah gitu. Nah, saya bisa nyambung gitu dok sama satunya dokter kalau Jumatan itu pakai masker gak, jaga jarak gak itu. Iya dok. Oke dok, mungkin saya agak bergeser sedikit tentang penanganan COVID-19 dok, yaitu dengan metode plasma dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit tentang metode plasma, donor plasma itu bagaimana dok? Memang plasma ini kalau memang kasusnya sudah sangat berat, di kasus-kasus COVID yang opname di rumah sakit, kalau pemberian terapi pakai plasma, ternyata recovery atau tingkat penyembuhannya bisa lebih cepat, waktunya juga diperpendek, segala macam. Saya sendiri yang Dr. Bambang sudah pernah penyintas, pakai juga itu plasma. Jadi 10 hari, 5 hari sampai itu nggak ada perkembangan. Setelah dapat plasma 2 kolb, alhamdulillah rasanya lebih sehat, lebih gitu ya. Saya sendiri merasakan itu. Makanya terutama bagi yang penyintas, jadi penyintas itu akan sembuh dari COVID itu. Iya benar dok. Bulan orangnya sehat, nggak punya komorbid, diharapkan bisa untuk transfusi ataupun untuk menyumbangkan untuk donor plasma. Kita sudah punya alatnya itu di PMI kita pengadaan sendiri. Nggak semua kabupaten punya alat itu. Alhamdulillah. Untuk aporesis untuk pengadaan plasma itu ya. Tapi dok, untuk saat ini di Kabupaten Tuban tingkat pendonoran plasma itu sendiri cukup tinggi atau masih tergolong masih kurang gitu dok? Kita plasma alhamdulillah Tuban mampu, tidak hanya Kabupaten Tuban, kita melayani sampai seluruh kabupaten se-Jawa Timur. Itu ada istilahnya komunitas atau grupnya ataupun asosiasinya untuk PMI, jadi saling berhubungan. Ini diperlukan sini yang ada mana, ini sini yang ada mana. Cuma kalau enggak kabupaten kita, misalnya kita sakit di Kusma, ngambilnya di Banyuwangi kan repot. Wah benar dok. Iya kan, nah, makanya biar nanti enak kalau kita semua sebagai penyintas setelah sehat 3 bulan langsung bisa donor untuk ini. Nah alatnya kita sudah ada, jadi tinggal kita nanti melengkapi. Jadi fungsinya banyak sekali. Tidak hanya Kabupaten Tuban yang memerlukan, sudah Kabupaten luar Tuban kita bisa membantu sampai ke sana. Keren dok. Keren. Mungkin saya ingin bertanya lagi dok, untuk donor plasma ini kan untuk penanganan COVID itu, atau orang yang sudah terkena COVID itu baru dikasih plasma dok. Tapi untuk plasma ini itu benar-benar khasiatnya untuk orang yang COVID tapi gejalanya masih rendah, sedang atau tinggi dok, atau seluruhnya bisa bisa ikut dalam rentang tersebut dok, untuk plasma sendiri dok? Seluruh orang sakit COVID bisa diberikan, tapi kalau dia masih keadaannya baik, OTG, masih ringan, tanpa plasma bisa sembuh, tinggal istirahat, minum vitamin, makan cukup. Kenapa harus pakai yang ini, sedangkan yang sakit berat banyak itu yang lebih memerlukan. Nah, gitu. Jadi istilahnya ada prioritasnya gitu. Oh, berarti kalau yang saya tangkap lebih baik yang golongan sedang dan kronis saja dok yang diberi plasma. Ya, betul sekali itu ya. Oke dok, mungkin saya agak tanya teknisnya dok. Untuk donor plasma sendiri itu ada syarat nggak sih? Syarat ketentuan tersendiri nggak sih dok untuk kalau ingin mendonorkan nih warga Tuban yang habis mendengar podcast ini kok saya pengen donor gitu dok? Mungkin bisa diceritakan teknisnya dok. Istilahnya plasma itu kan sudah ada kekebalan antibodi terhadap COVID-nya. Betul. Jadi kalau orang belum pernah sakit COVID dalam arti penyintas, donornya bisa, tapi donor
bukan plasma, donor blood darah lengkap, donor biasa yang sudah sembuh dari COVID 3 bulan kemudian itu bisa melaksanakan donor dengan catatan donor plasma orangnya juga sehat, nggak punya penyakit yang lain-lain yang bisa menularkan yang lain gitu. Ada gitu memang, nggak semuanya langsung bisa. Itu dibatasi 3 sampai 6 bulan. Lewat 6 bulan itu kekebalan antibodi yang terbentuk di dalamnya kan sudah menurun, Mas. Jadi gitu. dibatasi 3 bulan setelah sembuh dari COVID sampai 6 bulan. Itu yang fit dalam arti antibodinya yang masih grafik tertinggi yang bisa diberikan untuk membantu sesamanya gitu. Gitu. Tapi untuk orang yang misalnya sudah terpapar COVID ini dok, dan waktunya 3 sampai 6 bulan, itu mungkin ada pengecualian nggak dok? Kamu nggak bisa plasma karena ada apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan dok? Iya, kalau dia punya penyakit menular hepatitis, Wah itu di samping dia bisa bentuk plasma nanti kalau mengandung hepatitis, mohon maaf termasuk komunitas HIV. iya. Nah itu Betul. penyakit turun yang menular, jadi ada syaratnya tertentu. Jadi istilahnya kita bisa ke plasma bantu orang lain, tapi jangan sampai yang kita bantu itu penyakit yang kita punya membebani menambahi yang sakit juga, gitu kan? Iya dok. Okay. Tapi untuk misalkan dalam kondisi tubuh mungkin ada syarat-syarat tertentu nggak dok? Saya besok ini mau donor plasma. Kira-kira ada nggak sih dok kondisi tubuh yang untuk syarat gitu dok? Ya biasa, fit biasa. Tanda-tanda vital normal, tidak ada yang tadi komorbid segala macam, jadi gitu nggih. Oke dok, siap. Syaratnya repotnya kan harus sakit COVID dulu itu. Siapa yang mau? Itu yang paling sulit tuh. Ya itu enggak. Oke dok, mungkin saya highlight gitu dok ya, pesan-pesan dokter. Ayo teman-teman Tuban mungkin yang sudah pernah terpapar COVID, apalagi 3-6 bulan baru terpapar itu, yuk sama-sama donor plasma. Mungkin kita tidak tahu gitu, plasma kita digunakan oleh siapa gitu. Mungkin orang yang mungkin kurang sopan saya ngomong, yang sudah kritis itu kok kedapatan plasma kita kan, ya itu sangat membantu gitu dok ya. Ya, langsung bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi istilahnya yang bersangkutan sakitnya bisa menangkal, ditambahi kekebalan dari situ ya. Jadi sakitnya bisa lebih ringan, waktu jangka sakitnya bisa diperpendek gitu. Oke dok, siap. Manfaatnya sangat tinggi sekali pokoknya. Dan alhamdulillah masyarakat Tuban sudah sangat antusias gitu dok ya. Ya, nggih. Oke dok, mungkin saya masuk ke ini dok. Kalau pemikiran saya sendiri dok, pendapat saya pribadi, COVID itu bukan hanya kendala tentang medis ataupun ekonomi, tapi juga kendala berkurangnya informasi dok, atau minusnya informasi. Karena gini dok, kita nggak tahu nih sebelah kita kena COVID atau enggak kan kita tidak tahu. Otomatis kan itu kan minimnya informasi yang kita dapat gitu dok. Makanya pemerintah melakukan gerakan tenaga medis melakukan gerakan namanya 3T ya dok ya, yaitu testing, tracking, sama treatment ya dok ya. Nah, untuk Kabupaten Tuban sendiri itu bagaimana dok menangani hal tersebut? Karena mungkin di Indonesia masih kurang berkenan gitu dok, nilai dari 3T ini dok, terutama pada saat testing itu dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Setiap ada kasus konfirmasi, dalam arti setelah pemeriksaan PCR positif, itu langsung petugas kita yang ada di wilayah masing-masing kita informasikan. Suatu misal ada di Kecamatan Palang, desa mana, Pelipetan, mana misalnya, langsung kita informasikan kepada puskesmas setempat, ini ada kasus COVID PCR positif, gak peduli OTG ataupun ringan atau berat sampai opname segala macam, ini harus di tracing. Betul. Tracing dilakukan sana, petugas turun ke sana, tugas kesehatan turun ke sana. Nah ini kalau bisa aparat setempat nemeni, termasuk mungkin 3 pilar nemeni. Jadi kita melakukan tracing juga harus aman. Awal-awalan dulu kita tracing itu malah dimusuhi. Alhamdulillah sekarang sudah agak bisa diterima tracing. Iya, jadi tracing itu dicari dari yang kasus positif ini, yang kontak erat pernah ngomong nggak pakai masker sekitar jarak 1 meter, ataupun siapa saja yang telah kontak. Ini kita cari. Setelah tahu datanya, kemudian dites minimal pakai swab antigen. Sebelumnya dulu kan sampai
Rapid dok ya. rapid antibody yang ujung jari sini. Nah, itu juga lumayan lah bisa bantu untuk nakes yang akan datang, yang sekarang sudah itu pakai swab antigen lebih efektif lagi. Nah itu dari situ setelah tracing selesai, kemudian ini pakai testing yang diperiksa sekalian itu yang kontak erat. Setelah diketahui nanti ternyata ada yang positif kontak eratnya, langsung tindak lanjuti isolasi, langsung pemberian pengobatan sekalian. Jadi itu langsung 3T. Jadi kalau ada tahu gitu langsung tindak lanjut cepat gini, nggak sampai terjadi penyebaran. Nah, betul dok. Ya, gitu itu. Intinya di situ ya dok ya justru ya. Ya itu prinsip pelaksanaan gitu. Secepatnya kita tangani terhadap yang kontaknya. Jadi kalau memang tetap kita harus setiap saat menyadarkan kepada masyarakat, memang harus dilaksanakan demikian agar secepatnya nanti bisa kita mengatasi pandemi COVID-19 ini gitu bersama-sama. Gitu. Tapi itu bukan hanya tugas tenaga medis gitu dok, tapi kan transparansi masyarakat sangat diperlukan gitu dok ya. Ya, sangat diperlukan. Tidak transparansi tok, dukungan masyarakat. Oh, betul dok. Ya transparan tok nek diperiksa ra gelem ya gak padha wae kan, gak kena nanti. Dukungan moral juga penting ya dok ya. Iya, itu kita yang... mengingat kita yang sudah berusaha gini untuk melaksanakan kegiatan, banyak juga tenaga kita yang bertumbangan ternyata, tenaga kesehatan. Jadi yang kita isolasi sekarang aja juga lumayan banyak. Jadi belum lagi yang sudah meninggal, ada 4 atau 5 dokter, perawat berapa, bidan berapa itu. Itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat juga. Itu akhirnya, gitu. Oke dok, siap dok. Nah, tadi dokter sedikit membahas tentang tenaga medis atau beberapa orang yang sudah tumbang karena COVID ini dok. Kalau yang saya dapat dari data itu dok ya, di Indonesia itu presentasi dokter itu 0,4% dokter untuk 1.000 penduduk dok. Artinya 10.000 masyarakat itu hanya 4 dokter yang menangani dok. Itu nggak bisa, saya mikirnya wah perbandingannya segitu banget itu dok. Dan itu yang menyebabkan penyebabnya mungkin di Indonesia sekarang membludak gitu dok, karena tenaga kesehatan yang tidak seimbang dengan masyarakat yang terkena COVID itu dok ya. Mungkin dokter bisa sedikit menceritakan gitu dok, bagaimana kondisi tenaga kesehatan di Tuban itu sendiri dok. Mungkin bisa ceritakan agar masyarakat ini lunak gitu dok. Ini loh tenaga kesehatan sampainya seperti ini, kok kamu nggak maskeran, nggak apa, kayak nggak menghargai sama sekali gitu dok menurut saya. Tenaga kesehatan prinsipnya kita bisa melakukan semua tugas-tugas kesehatan. Cuma secara standar dilihat dari jumlah aja kita masih kurang. Betul, dok. Karena masih kurang, jadi akhirnya kita perlu tenaga bantuan segala macam termasuk kader kesehatan, kader apa-apa itu dalam rangka untuk menyampaikan informasi kita kepada masyarakat. Kita ambil contoh misalnya kita di Kecamatan Benua ada penduduknya 57 berapa juta, dokternya cuma 2. Astagfirullahaladzim. Berapa ribu juga, 57 ribu juga, satu orang 25 ribu. Rencana kita BPJS dan pemerintah itu 5.000 orang satu dokter. Nah itu entah kapan nanti. Nah makanya nanti mas-mas yang sudah menikah punya anak, ya masih sudah nggak bisa mungkin kelewat yang masuk kedokteran ya. Oh saya rencana dulu masuk dokter dok, tapi nggak keterima dok, jadi masuk teknik. Ya nanti setelah menikah anaknya aja dimotivasi untuk ke sana biar tenaga kita mencukupi gitu, masih kurang banyak itu kita. Kalau nggak cari istri dokter dok ya. Itu paling mudah itu mas ya, kita terobosan itu. Ya inovasi yang perlu dikembangkan itu. Oke. Tapi kalau di Tuban sendiri tuh rumah sakit sampai kesusahan nggak sih dok dalam penanganan COVID ini dok? Selama 2 minggu ini bukan kesusahan tapi tugasnya agak meningkat gitulah karena meningkatnya kasus confirm positif. Jadi kita merata seluruh Indonesia, Jawa Timur juga seluruhnya demikian. Jadi hampir istilahnya dikatakan tiap masyarakat telepon ke sana penuh gitu. Jadi memang banyak yang sudah kasusnya agak terlambat karena masyarakat dulu kan pernah ada himbauan kalau tidak betulan sakit jangan ke fasilitas kesehatan.
Soalnya itu resiko. Ternyata ada himbauan kalau dilaksanakan. Sekarang ke fasilitas kesehatannya dilaksanakan, yang jangan ke fasilitas kesehatan kalau nggak sakit. Sekarang sudah datang telat berat akhirnya. Itu. Jadi perlu koordinasi kita semua. Jadi prinsipnya kalau memang sekarang betul-betul ada gejala yang kita semua sudah tahu, batuk pilek dan segala macam, monggo segera periksa. Itu, nggak usah takut pada fasilitas kesehatan sekarang. Jadi istilahnya kalau kita memerlukan pelayanan segala macam, jangan sampai sudah telat. Tapi sebelum itu kita harus punya pemikiran paradigma sehat, jangan sampai paradigma sakit. Kita pikiran paradigma sehat, bagaimana jangan sampai sakit penyakit ini. Kalau kita paradigma sakit, nanti sakit berobat kemana? Telat nanti. Gitu, untuk para milenial ini. Berarti lebih baik preventif dulu Dok ya, olahraga seperti sip. itu ya Dok. Betul. Oke, Dok. Dan saya mendengar fakta dari dokter, saya alhamdulillah kok senang gitu Dok, karena di beberapa kabupaten itu sampai di luar UGD itu ada pasien gitu Dok, saya lihat itu. Dan alhamdulillah kok Tuban tidak sampai seperti itu. Berarti alhamdulillah masyarakat Tuban lumayan disiplin lah ya Dok ya. Alhamdulillah. Kita juga setiap saat memantau, kalau memang perlu ditambah ruang khusus untuk isolasi yang diperlukan untuk penanganan COVID, setiap saat kita pacu, kita tambah, bisa kita secepatnya. Jadi prinsipnya jangan sampai nanti terjadi kegaduhan, kecemasan masyarakat dan segala macam. Jadi kita semua saling kerjasama, bahu-membahu, membuat kehidupan sekitar kita semuanya harmonis, enak nanti. Kalau kita senang, kayak Mas ini tertawa terus gini, ibunya meningkat tinggi nanti. Gitu gitu. Amin Dok, amin. Ini ada audiens Tuban Zilenial yang bertanya itu Dok di Instagram. Akan saya bacakan Dok ya. Pertanyaannya dari Zahwa Alfian. Seperti apa penanganan dan berapa rentan usia? Sebentar Dok, maaf saya bacakan ulang. Seperti apa penanganannya dan berapa rentang usia yang rentan terjangkit untuk COVID terbaru, Dok? Rentan usia COVID terbaru, gak kayak wong pacaran milih-milih. Jadi COVID ini semua mulai 0 sampai usia mau meninggal kena, gitu nggak ada itu. Jadi prinsipnya istilahnya kalau orangnya masih di bawah 18 tahun itu kan masih fit, sehat, makan seneng, gerak, aktivitas banyak, makanya itu nggak punya sasaran vaksin karena dia masih punya kekebalan segala macam, makan masih fit, tubuhnya masih fit. Nah itu biasanya kena pun karena OTG, tapi semua usia, jadi nggak ada istilahnya COVID itu milih-milih. Nggak pilih-pilih Dok ya. Oke, kita lanjut. Jadi ada sesuatu yang perlu kita segerakan. Nanti pelaksanaan swab antigen di kejaksaan untuk tim kita gitu. Oke, siap Dok. Untuk tracing gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Mungkin pertanyaan terakhir Dok dari teman Tuban Zilenial. Monggo. Bagaimana sih tindakan pemerintah atau koordinasi pemerintah daerah dan mungkin dinas kesehatan seperti itu Dok dalam menangani keramaian seperti tempat makan, swalayan dan lain-lain, mungkin bisa dijelaskan untuk saat ini Dok. Koordinasi kita kalau kita bersama 3 pilar, Satpol PP, TNI, Polri, itu yang berhasil kewajiban tindak segala macam. Kita ikut di dalamnya, kemudian kalau memang yang ada curiga, suspek, langsung kita baik itu rapid ataupun swab. Jadi itu koordinasi kita. Jadi kita nggak bisa dinas kesehatan langsung operasi sendiri. Itu bukan pekerjaan kita gitu ya. Satpol PP dikongkon opo nek kita operasi keramaian. Jadi di sana ada kegiatan turun 3 pilar, penertiban masker misalnya, kita ikut di dalamnya bersama-sama untuk kegiatan kita sambil memberikan penyuluhan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekalian itu melakukan tindakan langsung terhadap yang nggak pakai masker, misalnya langsung di swab ataupun langsung
rapid tadi gitu itu. Oke dok, baik dok. Mungkin itu merupakan penutup dari podcast Ngalor Ngidul ini dok. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih banget dok ya bisa memberikan kesempatan waktunya. Oke, sama-sama. Jadi sebelum saya akhiri, saya menghimbau seluruh komunitasnya untuk tolong kesehatan itu bukannya tugas orang kesehatan dok. Jadi dibantu sosialisasi kepada masyarakat. Kalau ada berita mau di-share, diverifikasi dulu Konfirmasi. berita ini. Kalau mendiskreditkan kegiatan kita yang nggak pas, tolong dibantu jangan di-share gitu. Oke, sampaikan kepada edukasi yang betul kepada masyarakat, terutama bidang kesehatan karena bidang saya mohon dibantu. Iya dok. Terima kasih. Maka dari itu saya undang dokter gitu dok yang lebih paham soal itu. Betul ya. Dan harapan saya ini menjadi pembuka gitu dok, organisasi non profit lain di Tuban untuk saling berkoordinasi sama tenaga medis ataupun di luar medis lah di Tuban gitu tadi. Oke, kalau memang ada mau bergerak bantu masyarakat terutama bantu di bidang kesehatan, semua tim kita siapkan nanti untuk. Siap dok. Mau daring monggo, mau ngopi bareng mau yang penting protokol kesehatan. Protokol yang nomor 1 dok. Iya. Oke. Oke dok. Mungkin teman-teman sobat zilenial, inilah podcast kita dengan Dr. Bambang. Terima kasih sudah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya dok ya sudah berikan waktunya. Sama-sama. Semangat dok untuk siaran selanjutnya. Saya langsung pamit. Ya siap.